Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pencobaan itu bagian hidup. Saudara, kalimat dalam doa Bapa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, yang dituliskan dalam Matius 6 ayat 13 bagian A, ini bisa jadi membingungkan apabila kita bandingkan dengan ayat lain di kitab yang sama, yaitu dalam Matius 4 ayat 1, di mana dikatakan, lalu Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sendiri dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Kata dicobai yang dipakai dalam kedua ayat tersebut adalah sama, yaitu pirazo. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Apakah ini kontradiksi atau berlawanan? Tentu tidak, saudara. Justru dari perbandingan kedua ayat ini, kita menemukan suatu kebenaran yang luar biasa. Tuhan memang mengizinkan kita masuk ke dalam suatu keadaan di mana kita dicobai iblis. Jadi tidak mungkin kita tidak dicobai. Pencobaan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Pencobaan itu bagian hidup manusia. Tetapi Tuhan tidak akan menjerumuskan kita untuk jatuh kepada keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, dalam pencobaan tersebut kita diuji. Apakah kita akan hanyut kepada kehendak Tuhan? Atau apakah kita akan hanyut kepada kehendak yang bertentangan dengan Tuhan? Nah, di sini kita menerima panggilan untuk tidak membawa diri kita kepada keinginan, keputusan, dan pilihan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini adalah pergumulan hidup yang kita alami setiap hari, saudara, yaitu untuk memilih antara kehendak Allah atau kehendak kita. Kalau kehendak kita, berarti bukan kehendak Allah. Kalau bukan pikiran Allah, berarti pikiran setan. Dalam doa Bapa kami, kita dipanggil untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Sebab selama kita masih mau melakukan apa yang menyenangkan diri kita sendiri, tanpa mau mempedulikan apa kehendak Tuhan, maka sejatinya kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Maka kita mau menjadi Tuhan bagi orang lain juga yang lemah dan orang yang bisa kita atur atau kita perdaya. Orang yang seperti ini tidak bisa melayani Tuhan. Karena esensi jiwa pelayanan adalah kesediaan untuk menyalipkan keinginan diri sendiri. Nafas pelayanan pekerjaan Tuhan adalah ketika orang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, kita tidak boleh menuduh Allah sebagai biang atau penyebab kegagalan kita untuk menuruti firman Tuhan. Kita tidak boleh menuduh Allah menjadi penyebab kita mengingini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Sebab kita bebas mengarahkan kemana keinginan kita sendiri.
Kan begitu, saudara. Di sini terlihat ringkehnya hidup manusia, rapuhnya hidup manusia, ketika Tuhan tidak mengendalikan kehendak kita. Begitu lenturnya hati kita, makanya kita harus benar-benar menjinakkan dan mengarahkan hati kita dengan serius, saudara. Dalam Yakobus 1 ayat 13-15 dituliskan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, Allah tidak pernah mencobai siapapun. Artinya, tidak pernah mengupayakan seseorang menghendaki sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Janganlah sekali-kali kita berpikir bahwa suatu saat Allah memaksa seseorang berbuat baik. Sementara di saat lain, ia memaksa orang berbuat jahat, atau paling tidak, membiarkan orang berbuat jahat. Itu tidak mungkin, sebab Tuhan kita adalah Allah yang berintegritas dan tidak dapat melanggar integritasnya sendiri. Kalau kita melihat atau menilik kata dosa, dalam bahasa aslinya dipakai kata hamartia yang berarti luncas atau meleset dari sasaran. Sasarannya adalah apa yang dikehendaki Allah. Jika Allah memaksa orang berbuat jahat sehingga berdosa, berarti Allah memaksa seseorang melanggar kehendaknya. Itu tidak mungkin, saudara. Sebab Allah yang berintegritas tidak dapat melanggar kehendaknya sendiri. Jadi, jika kita mengatakan pencobaan ini datang dari Allah, berarti kita menghina integritas Allah. Saudara, dari Yakobus 1 ayat 14-15, kita melihat bahwa pencobaan itu sesungguhnya datang dari keinginan manusia sendiri. Di dalam jiwa kita, selain terdapat komponen pikiran dan perasaan, juga ada komponen yang namanya kehendak atau keinginan. Bagaimana keinginan seseorang bisa mencobai dirinya sendiri? Yaitu dengan membiarkan keinginan atau kehendak liar muncul dalam diri kita. Ini mudah muncul jika kita pasif, saudara. Maksudnya tidak mau mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, yang mengisinya adalah kepalsuan, yaitu dari si iblis. Sehingga mudah saja timbul keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita harus serius membelenggu pikiran kita. Seharusnya kita sendiri yang melarang jiwa kita menumbuhkan keinginan liar. Allah tidak akan pernah membujuk seseorang untuk berbuat kejahatan. Ia juga tidak pernah memaksa seseorang mengisi jiwanya dengan keinginan yang bertentangan dengan kekudusannya. Tetapi tiap-tiap orang memang dicobai oleh keinginannya sendiri.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.